Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in summa amma ba'du. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta qulubal anbiya'i wal mursalin wal ulama wal awliya was sholihin, amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, para asatidz, wabil khusus DKM Masjid Al Hidayah beserta seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur, yang mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, Allah Subhanahu wa taala masih berikan kita hidayah untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini, melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang di luar sana yang mungkin lebih longgar waktunya dibandingkan kita, namun mereka belum diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir sholat berjamaah. Namun kita dengan segala kesibukan kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan untuk bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan amal soleh kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah Allah utus ke muka bumi ini, yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus tutur katanya, yang sangat sayang kepada umatnya, ya, juga kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh kaum muslimin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk sholat, Allah Subhanahu wa taala tidak ikut melaksanakan sholat. Iya, betul enggak jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Ketika Allah Subhanahu wa taala nanti memerintahkan kita untuk berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak ikut berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh bagi yang mampu, Allah Subhanahu wa taala tidak ikut melaksanakan ibadah haji dan umroh. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala bersama malaikat-malaikatnya yang mulia sudah terlebih dahulu bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya yang mulia senantiasa bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersolawat satu kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah bersolawat untuk
untuknya 10 kali. Allah turunkan baginya 10 rahmat. Allah hapuskan darinya 10 dosa dan kesalahan, dan Allah tinggikan derajatnya 10 tingkatan kemuliaan. Itu kalau kita baca 1 kali salawat. Kalau kita dalam 1 hari jamaah sekalian yang dirahmati Allah bisa bersolawat kepada Rasulullah 100 kali saja, dari pagi, siang, sore sampai malam kita cicil, ya, artinya kita sudah mendapatkan rahmat Allah 1000 rahmat. Dosa dan kesalahan kita dihapuskan 1000 dosa dalam 1 hari itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala meningkatkan derajat kita 1000 tingkat derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling pelit, orang yang paling kikir, orang yang paling bakhil, meregehese, kan gitu, adalah orang yang ketika disebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak mau membaca salawat. Ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mau bersalawat. Itu orang yang paling kikir, kata Rasulullah, ya. Dari tadi sudah berapa banyak kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah berapa banyak rahmat yang Allah turunkan kepada kita siang hari ini. Sudah berapa dosa kita yang diampuni Allah pada siang hari ini, dan berapa tingkatan derajat yang sudah Allah tinggikan bagi kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kajian kita, kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, ya. Pada siang hari ini saya ingin membahas tentang babul afi wal i'rad anil jahilin, bab tentang sifat memaafkan, ya, dan berpaling dari orang-orang yang bodoh, yang jahil, yang tidak berilmu, ya. Sebelum saya membahas hadis ini, saya ingin mengingatkan bagi diri saya pribadi dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian, bahwasanya hari-hari ini kita sudah masuk pada bulan apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Bulan Sya'ban, ya. Kita sudah masuk bulan Sya'ban, ya. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita umur panjang, kita akan bertemu, berjumpa dengan tamu yang mulia, tamu yang agung, tamu yang penuh dengan keberkahan, rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan suci Ramadan, ya. Kalau saya, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau di rumah itu akan ada tamu yang datang, apalagi tamu itu tamu spesial, tamu istimewa, ya. Itu biasanya istri akan bersiap-siap, ya. Mertua ikut siap-siap masak masakan yang enak, kan gitu. Apalagi tamunya itu niat akan menginap di rumah kita, spray diganti, kan gitu, segala macam diperbagus, diperindah. Kenapa? Karena akan ada tamu yang istimewa. Saya yakin bapak-bapak sekalian juga melakukan hal yang sama, kan gitu. Ketika kita akan didatangi oleh tamu yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang memiliki tempat di hati kita. Sebentar lagi kita akan didatangi oleh bulan yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa, yang akan berikan kebaikan, keberkahan, ya, pahala yang berlimpah dalam kehidupan kita, yaitu bulan suci Ramadan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum didatangi bulan Ramadan, beliau akan bersiap-siap untuk menghadapinya, ya. Di bulan Sya'ban ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dengan hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin, ya, illa Ramadan, wa ma ra'aituhu
aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 1 bulan penuh kecuali bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau memperbanyak puasa-puasa sunnah melebihi puasa sunnah beliau di mana? Di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban ini persiapan Rasulullah itu adalah memperbanyak puasa-puasa sunnah sebagai persiapan fisik jamaah sekalian untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Sama seperti kita kedatangan tamu, ya. Semakin bagus persiapan kita, maka semakin siap kita ketika tamu itu datang menghampiri kita. Begitu juga bulan Ramadan, ya. Kalau kita tidak bersiap-siap secara fisik, ya, dari semenjak bulan Rajab kemarin, bulan Sya'ban tidak pernah berpuasa sama sekali. Tiba-tiba datang bulan Ramadan langsung berpuasa 30 hari. Ya. Kira-kira rasanya gimana jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kira-kira lambung kita kaget enggak, Pak? Enggak pernah puasa sunnah, tiba-tiba langsung puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Kira-kira kaget enggak fisik kita? Kaget, ya. Makanya banyak jamaah kaum muslimin belum selesai bulan Ramadan sudah berpikir, ya Allah, kapan selesainya bulan Ramadan. Padahal Ramadan itu membawa kebaikan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, ya. Makanya kalau kita ingin sukses di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini persiapannya adalah yang pertama memperbanyak puasa-puasa sunnah, ya. Jadi yang pertama. Yang kedua, sahabat Usamah bin Zaid juga pernah bertanya kepada Rasulullah ketika melihat Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Usamah bin Zaid bertanya, "Ya Rasulullah, engkau memperbanyak puasa-puasa sunnah di bulan Sya'ban. Apa sih rahasianya? Apa sih keutamaannya? Apa sih keistimewaannya orang yang memperbanyak puasa di bulan Sya'ban?" Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah SAW menjawab dengan 2 jawaban jamaah sekalian. Keistimewaan orang yang berpuasa di bulan Sya'ban. Kata beliau yang pertama, zalika syahrun yaqulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban nih yang sekarang kita berada di dalamnya, kata Rasulullah, adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia untuk beribadah di dalamnya. Ya. Karena berada di antara 2 bulan mulia, bulan Rajab dan Ramadan. Bulan kejepit istilah kita. Ya. Makanya dulu para sahabat masuk bulan Rajab semangat beribadah. Masuk bulan Sya'ban kendor, istirahat. Nanti semangat lagi ibadah kalau masuk bulan Ramadan. Banyak manusia lalai di bulan Sya'ban. Ya, kalau kita kira-kira di Indonesia gimana jamaah sekalian dirahmati Allah? Kalau bulan Sya'ban dikit lagi mau Ramadan biasanya ngapain, Pak? Mumpung belum Ramadan kan gitu. Yang pengen makan-makan di kantor makan-makan dulu. Yang pengen jalan-jalan ya siap-siap sebelum bulan Ramadan jalan-jalan dulu sama keluarga. Banyak di antara kita yang lalai di bulan Sya'ban. Ada satu kaidah yang mengatakan, jika ada satu waktu di mana banyak orang di dalamnya lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, kemudian ada hamba-hamba Allah yang ingat kepada Allah, berzikir mengingat Allah, beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, maka dia akan mendapatkan tempat yang istimewa, yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tidak termasuk golongan orang-orang yang lalai. Ya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, salat yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah salat fardu, salat apa? Salat yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah setelah salat 5 waktu, salat apa jamaah sekalian? Salat tahajud di tengah malam. Kapan? Ketika hampir seluruh manusia tertidur lelap, tidak ada yang ingat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bangun pada waktu itu untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada saingan doa-doanya, langsung meluncur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang tersebut akan mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab. Ya. Di siang hari ketika ada orang-orang semuanya sibuk bekerja, mencari nafkah, ya, mengejar dunia, mengejar harta. Lalu ada hamba-hamba Allah yang melaksanakan sholat duha 4 rakaat, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat di awal pagi, niscaya Allah Subhanahu wa taala memberikan dia keistimewaan. Keistimewaannya apa? Allah jamin kehidupannya, kebutuhannya di akhir hari tersebut. Apapun target kehidupan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jamaah sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir dan menyempatkan diri duduk di majelis ilmu ini, ketika hampir seluruh orang sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, tapi kita menyempatkan diri duduk di majelis yang mulia ini, insya Allah kita semua akan mendapatkan tempat yang istimewa, yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa Rasulullah SAW memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban? Kata Rasulullah, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban ini adalah bulan diangkatnya amal perbuatan kita semua nih. Selama 1 tahun penuh, ya, diangkat kemana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ibarat 1 tahun nih jamaah sekalian, bulan Sya'ban ini adalah hari terakhir atau bulan terakhir di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya Rasulullah ingin sekali agar sebelum amalannya diangkat, beliau melakukan amalan terbaik, yaitu puasa-puasa sunnah. Beliau ingin menutup tahun ini, tahun Sya'ban, tahun ini, di akhir bulan Sya'ban ini, dengan apa? Ibadahnya yang terbaik sebagai husnul khotimah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti baru di bulan Ramadan membuka lembaran yang baru. Ya, jadi jamaah sekalian dirahmati Allah, bulan Sya'ban inilah bulan di mana amal perbuatan kita selama 1 tahun yang lalu disodorkan, ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seburuk apapun amal perbuatan seorang manusia di awal tahun atau di pertengahan tahun, tapi kalau di akhirnya dia berbuat baik, husnul khotimah, maka insya Allah itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita ingat juga, ya, di bulan Sya'ban ini ada 1 malam yang sangat luar biasa. 1 malam yang spesial, yang istimewa, yang tidak ada pada bulan-bulan yang lain kecuali di bulan Sya'ban. Yang bertabur ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban tidak ada di bulan yang lain. Kira-kira malam apa itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah? Malam, ada yang tahu nggak malam apa? Di bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Ya. Dalam sebuah hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Imam Al-Baihaqi dan Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda. Ini hadis sahih tentang malam nisfu Sya'ban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yattali'ullahu ila jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, raja dari segala raja, itu pada malam nisfu Sya'ban memperhatikan 1 persatu hambanya, 1 persatu makhluknya dengan penuh perhatian. Ya. Walaupun sebenarnya setiap hari Allah maha melihat dan maha mengetahui apa yang kita lakukan. Betul nggak jamaah sekalian?
Tapi khusus pada malam nisfu Sya'ban, Allah perhatikan nih satu persatu. Pak Agus misalnya, di sini ada nggak yang namanya Pak Agus? Lagi ngapain nih? Lagi dengerin ceramah. Alhamdulillah, Allah lihat. Ada namanya Pak Andi misalnya, lagi ngapain? Lagi main handphone. Itu Allah lihat. Misalnya Pak Muhammad lagi ngapain? Lagi qiyamul lail di malam nisfu Sya'ban. Itu Allah perhatikan satu persatu di antara hamba-hambanya tersebut. Itu malam nisfu Sya'ban khusus, bukan hari ini, tapi malam nisfu Sya'ban. Kemudian apa kata Rasulullah? Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya kepada seluruh makhluknya. Allah turunkan ampunannya dengan rahmat dan kasih sayangnya kepada seluruh hamba-hambanya. Kecuali 2 orang, kata Rasulullah. Semua dapat bagian dari ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban kecuali 2 orang. Yang pertama siapa? Yang pertama musyrikun, orang yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Allah tidak akan mengampuni orang yang masih melakukan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, makanya hati-hati jamaah sekalian. Kalau masih percaya perdukunan, ya, kalau masih ada yang megang jimat sampai hari ini, penglaris misalnya buat pengusaha, ya, ada yang pengen dapat jodoh, pengasihan misalnya, itu cepat-cepat bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, ya, agar mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, kata Rasulullah, musyahin. Siapa itu musyahin? Orang yang dengan dirinya, antara dirinya dengan saudaranya sama muslim, itu masih ada permusuhan, masih ada perselisihan yang belum selesai, masih ada dengki, iri, ya, kebencian antara dirinya dengan saudaranya sama muslim. Misalnya seorang suami sama istri masih musuhan, seorang mertua sama menantunya masih musuhan, belum akur. Antara tetangga dengan tetangganya sama-sama muslim masih berantem. Orang-orang seperti ini, ya, di malam nisfu Sya'ban termasuk di antara orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya sebelum kita masuk nanti malam nisfu Sya'ban, jamaah sekalian dirahmati Allah, bersihkan hati kita. Yang pertama dari dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ya, dari sifat kebencian, iri, dengki dan permusuhan kepada saudara-saudara kita sesama muslim, terlebih orang-orang terdekat kita. Ya, makanya di sini pembahasannya, ya, tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan. Ya, orang punya salah kita memaafkan, dan sebaliknya kalau kita punya salah sebelum masuk bulan Ramadan, terlebih-lebih sebelum nanti masuk malam nisfu Sya'ban, kita segera minta maaf kepada orang-orang yang kita pernah berbuat salah kepada mereka. Kalau kita ingin mendapatkan ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, yang bisa menjadi bekal terbaik kita untuk masuk bulan Ramadan. Ya. Karena jamaah sekalian, semakin bersih hati kita nih dari noda-noda dosa, kemaksiatan, itu semakin ringan kita nanti di bulan Ramadan melakukan ketaatan kepada Allah. Tapi semakin kotor hati kita dengan dosa-dosa syirik kepada Allah, permusuhan terhadap sesama kaum muslim masih ada dalam diri kita, itu semakin sulit juga kita akan mendapatkan kenikmatan beribadah di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 199. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudzil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya ini bukan hanya pesan kepada Rasulullah, tapi juga harus dicontoh oleh kita sebagai umatnya.
Apa itu? Kata Allah, khuzil afwa. Wahai Muhammad, jadilah engkau pribadi yang pemaaf. Jangan jadi pribadi yang pendendam. Kalau orang punya salah, ya, lapangkan hatimu untuk memaafkan kesalahan mereka. Itu yang diajarkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'mur bil urfi, perintahkanlah kepada yang ma'ruf, wa a'rin anil jahilin, tinggalkanlah orang-orang yang jahil, yang tidak punya ilmu, yang selalu pengennya ngajak berantem dan sebagainya. Makanya Rasulullah SAW itu manusia yang sangat pemaaf, tidak pernah menyimpan dendam bahkan terhadap orang-orang yang menyakitinya sekalipun. Ya. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW di perang Uhud, jamaah sekalian, perang Uhud melawan orang-orang kafir Quraisy, itu Rasulullah terjatuh tersungkur waktu perang sampai wajah beliau terluka, tersungkur itu yang jatuh nggak cuma kakinya tapi wajahnya membentur padang pasir sampai terluka wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena perbuatan orang-orang kafir Quraisy. Salah seorang sahabat minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau nggak angkat tangan kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan orang-orang kafir Quraisy itu? Ya, kira-kira kalau Rasulullah angkat tangan, mustajab nggak doanya jamaah sekalian? Mustajab. Tapi apa jawaban Rasulullah? Aku diutus untuk memberi kebaikan, memberi hidayah kepada orang lain, bukan untuk menghancurkan orang lain. Ya. Jadi Rasulullah nggak mau mendoakan orang kafir Quraisy itu untuk hancur. Sebagaimana nabi-nabi terdahulu ketika mereka disakiti oleh kaumnya, dia minta tolong sama Allah agar umatnya dihancurkan. Dan itu terbukti jamaah sekalian. Orang-orang yang menjadi pembesar, pimpinan orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud, misalnya siapa? Abu Sufyan yang menjadi pimpinannya orang kafir Quraisy, yang dengan kepemimpinannya berhasil membuat terbunuh 70 sahabat Rasulullah mati syahid. Itu berkat kepemimpinan Abu Sufyan. Di akhir hayatnya Abu Sufyan itu dimaafkan oleh Rasulullah dan masuk Islam. Ya. Karena Rasulullah tidak punya sifat dendam. Istri Abu Sufyan, Hindun, yang makan jantungnya siapa? Hamzah bin Abi Thalib di perang Uhud. Pada akhirnya itu masuk Islam dan Islamnya menjadi baik, menjadi salah satu mujahidah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Wahsy di perang Uhud yang menombak Hamzah bin Abi Thalib, paman Rasulullah yang sangat beliau cintai, pada akhirnya juga masuk Islam. Bahkan siapa lagi? Khalid bin Walid, panglima di perang Uhud yang waktu itu berada pada pihak kafir Quraisy, yang menjadikan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tercerai-berai akibat taktik yang sangat luar biasa dari Khalid bin Walid. Pada akhirnya dimaafkan oleh Rasulullah dan masuk ajaran Islam. Dan luar biasa keislamannya. Itu berkat sifat pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itulah yang harus kita contoh. Hanya sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, kita maafkan orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Saya yakin nggak ada di antara kita yang pernah disakiti sebagaimana hal yang disakitinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita tidak mau memaafkan orang-orang terdekat kita? Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, ya, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian wahai orang-orang yang beriman mudah memaafkan, wal yasfahu, dan memiliki dada yang lapang. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apakah kalian juga tidak ingin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian? Ya, bapak-bapak, kalau saya tanya, punya dosa enggak sama Allah? Pak, punya dosa enggak sama Allah? Ya, kalau Allah mau marah nih sama kita, ya, mungkin enggak hidup kita hari ini karena banyaknya dosa kita kepada Allah. Tapi Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun.
Makanya ketika kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun akan menurunkan pengampunannya dalam kehidupan kita. Ya. Termasuk pernah Umar bin Khattab didatangi oleh seseorang ketika beliau menjadi khalifah. Apa kata orang itu? Wahai Umar, kamu sudah berbuat curang. Kamu tidak adil kepada rakyatmu sendiri. Padahal Umar bin Khattab itu pemimpin yang sangat adil. Ya, bahkan Rasulullah aja sudah bilang Umar itu dijamin masuk surga. Nggak mungkin dia nggak adil kan gitu. Ya, kalau seandainya ada Rasul setelahku, kata Rasulullah, niscaya dialah Umar. Tiba-tiba ketika dia jadi khalifah, ada yang nunjuk dia, bilang dia tidak adil, dia berbuat curang. Kira-kira kalau bapak digituin sebagai pejabat, emosi nggak? Emosi. Umar pun sempat emosi. Dia pengen pukul tuh orang yang bilang dia curang, orang yang bilang dia tidak adil. Tapi orang itu langsung membaca firman Allah, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahilin. Ya, jadilah engkau pemaaf, ya. Perintahkanlah kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Itulah orang beriman. Ketika dia dengar firman Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab yang tadinya kemarahannya begitu memuncak, pengen menghajar orang tersebut, seketika itu pula langsung meredam amarahnya dan memaafkan orang yang mencaci makinya. Itulah akhlak orang-orang yang beriman. Ya, mudah-mudahan jemaah sekalian kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini, terlebih-lebih malam nisfu Sya'ban yang akan datang, kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan dua hal. Yang pertama, kita bertaubat dari dosa syirik, dan yang kedua, kita maafkan orang-orang yang pernah memiliki salah terhadap kita, dan sebaliknya kita pun minta maaf kepada orang-orang yang kita pernah berbuat salah kepada mereka. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah pun akan mudah memaafkan segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ya, mungkin itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kekhilafan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.